Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di channel YouTube kesayangan Anda. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tayangan slide tentang sosialisasi SPMB 2025, Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2025. Profil Satuan Pendidikan. Profil Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 1 Atap Curug Bitung. SMP Negeri 5 1 Atap Curug Bitung merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berlokasi di Kampung Cilawang, RT 001 RW 004, Desa Sekarwangi, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. SMP tersebut diresmikan oleh Bupati Lebak tanggal 23 Oktober tahun 2015. SK pendiriannya nomor 420-510-510-Distrik Bud 2025. NPSN-nya 69945-212 dan NSS-nya 2013007-20207 dan emailnya smpn05curugbitung@gmail.com. Untuk rombel saat ini yaitu 3 rombel. PTK berjumlah 12 orang, diantara 9 guru, 1 kepala sekolah, 1 tata usaha, dan 1 penjaga sekolah. Untuk jumlah murid saat ini adalah 69 orang. Sekolah ini termasuk sekolah kecil ya. Lanjut. Sekilas dasar hukum SPMB. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pendidikan resmi menetapkan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama tahun ajaran 2025-2026. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Lebak nomor 422/2025/Disdik/2025 tanggal 17 Maret 2025 dan diperkuat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 420/Disdik/3 tanggal 27 Maret 2025 tentang penetapan daya tampung per rombongan belajar untuk jenjang SD dan SMP. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat 20. Jalur domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pasal 1 ayat 21. Jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Pasal 1 ayat 22. Jalur prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non-akademik. Pasal 1 ayat 23. Jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena berpindah tugas dari orang tua atau wali, dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Ada 4 jalur ya. Selanjutnya Pasal 12. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Berusia paling tinggi 15 tahun.
pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. B. Telah menyelesaikan sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat. Lanjut. Pasal 30 ayat 1, pemerintah daerah menetapkan persentase jalur penerimaan murid baru untuk A. Jalur domisili, B. Jalur afirmasi, C. Jalur prestasi, dan D. Jalur mutasi. Pasal 30 ayat Pasal 30 ayat 2, persentase kuota untuk jalur domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sebesar paling sedikit 40% dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP. Pasal 30 ayat 3, persentase kuota untuk jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sebesar paling sedikit 20% dari daya tampung satuan pendidikan SMP. Selanjutnya pasal 30 ayat 4, persentase kuota untuk jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C sebesar paling sedikit 25% dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP. Selanjutnya pasal 30 ayat 5, persentase kuota untuk jalur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sebesar paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP. SMP 5 Curug Bitung memiliki daya tampung yaitu 40 murid atau kelas pengecualian. Selanjutnya, jalur penerimaan murid baru, persentase atau kuota untuk jalur paling sedikit berdasarkan Permendikmen nomor 3 tahun 2025 dan persentase atau kuota untuk jalur berdasarkan daya tampung sekolah dalam satu rombel dengan 40 murid disajikan seperti dalam tabel berikut ini. Untuk jalur domisili, persentase kuota untuk satuan pendidikan adalah 50%, jalur afirmasi 20%, jalur prestasi adalah 25%, dan jalur mutasi adalah 5%, dan total adalah 100% untuk kuota satuan pendidikan. Contoh perhitungannya, persentase atau kuota untuk satu rombel yang terdiri dari 40 murid, jalur domisili sama dengan 50% dikali 40 murid, untuk jalur afirmasi 20% dikali 40, untuk jalur prestasi 25 dikali 40, dan jalur mutasi 5 dikali 40. Dan untuk jalur domisili terdiri dari 20 orang murid, dan jalur afirmasi 8 orang murid, dan jalur prestasi 10 orang murid, dan jalur mutasi 2 orang murid. Nah, jadi jumlah murid calon yang mendaftar ke SMP 5 Satuan Curug Bitung adalah 40 orang yang terdiri dari 20 orang murid dari jalur domisili, 8 orang murid dari jalur afirmasi, 10 orang murid dari jalur prestasi, dan 2 orang murid dari jalur mutasi. Selanjutnya, untuk jadwal penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 disajikan dalam tabel seperti berikut. Yang pertama, sosialisasi penerimaan murid baru dilaksanakan 14 sampai 7 Juni 2025, 14 Mei sampai dengan 7 Juni 2025. Yang kedua, jadwal pendaftaran penerimaan murid baru A untuk jalur domisili dilaksanakan 11 sampai 24 Juni 2025. B, jalur prestasi dilaksanakan 25 sampai 30 Juni 2025. Dan C, jalur afirmasi dan jalur mutasi dilaksanakan 1 sampai dengan 2 Juli 2025. Yang ketiga, satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon murid baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tanggal 3 Juli 2025. Yang keempat, rapat pemetaan murid baru yang belum diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan satuan pendidikan yaitu tanggal 4 Juli 2025. Dan yang kelima, rapat panitia SPMB di tingkat satuan pendidikan yaitu tanggal 5 Juli 2025. Dan yang keenam, pengumuman hasil SPMB di tingkat satuan pendidikan yaitu tanggal 7 Juli 2025. Selanjutnya,
7. Registrasi daftar ulang dan pembagian kelas calon murid baru tanggal 8 sampai 10 Juli 2025. 8. Rapat murid baru dengan orang tua murid baru di tingkat satuan pendidikan tanggal 12 Juli 2025. 9. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi calon murid baru yaitu tanggal 14 sampai 16 Juli 2025. 10. Masa orientasi kepramukaan atau MOK bagi calon murid baru yaitu 17 sampai 19 Juli 2025. Dan yang ke-11, dimulai kegiatan pembelajaran tahun ajaran baru 2025-2026 yaitu tanggal 21 Juli 2025. Selanjutnya, dokumen pendukung pendaftaran. Yang pertama, surat keterangan lulus dari sekolah asal. Dan yang kedua, fotokopi ijazah SD. Dan untuk ijazah yang dicap stempel perlu dilegalisir. Berikutnya, yang ketiga adalah akte lahir ya, fotokopi akte lahir. Dan yang keempat adalah fotokopi kartu keluarga atau KK. Dan yang kelima adalah pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang keenam adalah surat keterangan tidak mampu atau miskin dari desa setempat bagi yang tidak punya KIP. Dan yang ketujuh adalah kartu Indonesia Pintar bagi yang memiliki dalam bentuk fotokopi. Berikut adalah contoh dokumen atau gambar kartu Indonesia Pintar. Seperti gambar inilah kartu Indonesia Pintar, di mana kartu tersebut memuat nomor KIP, ya, memuat nama siswa, memuat NISN, memuat NIK dan tahun terbit. Serta di pojok kanan bawahnya terdapat barcode. Ini adalah contoh atau gambar dari kartu Indonesia Pintar yang dianjurkan. Berikut contoh yang kedua untuk kartu Indonesia Pintar ya. Dan berikut contoh gambar yang ketiga untuk kartu Indonesia Pintar. Untuk selanjutnya adalah info dan petugas pendaftaran. Bagi calon murid baru yang ingin mendaftarkan sebagai siswa di SMP Negeri 5 Satuatab Bitung bisa bergabung melalui tautan seperti di layar https://chat.whatsapp.com. Untuk kelas sementaranya adalah kelas PSN SMP 2025. Setelah aktif dan diterima menjadi siswa baru, kelas ini akan dirubah namanya. Berikutnya adalah datang langsung. Sekolah buka tiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 7.30 sampai dengan jam 2 siang. Ya, ada petugas penerimaan murid baru. Yang berikutnya bisa menghubungi Bapak Din Saripudin, Kepala Sekolah SMP 5 Satuatab Bitung dengan nomor WA seperti tersebut. Dan berikutnya bisa menghubungi Bapak Muhammad Atori SPDMM selaku AK Kurikulum dengan nomor WA seperti tertulis di layar. Kemudian selanjutnya bisa menghubungi Bapak Saiful Bari SPD sebagai admin Dapodik dengan nomor WA seperti tertulis di layar. Dan selanjutnya bisa menghubungi Ibu Jenny Riani SPD selaku kesiswaan dengan nomor WA seperti tertulis di layar. Demikian slide ini disajikan, semoga dapat membantu adik-adik di luar sana yang belum menentukan pilihan untuk melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke jenjang SMP. Kami tunggu pendaftarannya pada tanggal yang telah ditentukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendaftar.